Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua yang hebat pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Syukur alhamdulillah kita tetap sehat selalu. Pelajaran kita seperti biasanya kita awali dengan berdoa ya, yang akan dipimpin. Jadi saya lihat yang paling lebih awal masuk dalam kegiatan adalah Asyafa. Silakan Nak Asyafa pimpin doanya. Siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Ya, kita kedatangan observer, yaitu salah seorang guru di sekolah kami, yaitu Ibu Haryani. Jadi diucapkan salam kepada beliau dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu Haryani. Tanya apa anakku semua sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, ya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi Indonesia tanah airku, Tanah air. Indonesia Raya. Lah, jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini sebagai menjunjung sikap nasionalisme kita. Siapa di sini yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Sehat itu penting. Iya, apa itu ekosistem? Coba diulang, Nak. Ibu tidak terlalu dengar jelas suaranya. Di sini ekosistem adalah adanya interaksi ya atau hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, anak-anakku tetap bersemangat ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, tetap semangat ya, Nak. Coba diperhatikan ya, Nak. Pada hari ini kita akan belajar tentang ekosistem kan ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat laporan sederhana tentang hewan ya, berdasarkan jenis makanannya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan senar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada hari ini ya, Nak. Tema ekosistem, subtema 1 yaitu komponen ekosistem ya, pembelajaran 1. Iya. Gambar apa yang ada di dalamnya ini, Nak? Iya, Lingkungan. Apalagi dalam paragraf ya, menemukan pokok pikiran. Iya, bagaimana kita menemukan pokok pikiran dalam bacaan? Iya, tentunya kita awali dengan membaca iya dengan saksama dalam paragraf. Jadi diamati baik-baik videonya, Nak, karena sebentar ada tugas iya dalam LKPD-nya Cara membedakannya sangat mudah sekali. Hewan pemakan tumbuhan disebut hewan herbivora. Hewan pemakan daging disebut hewan karnivora. Dan hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan dan daging, adalah hewan omnivora. Beberapa hewan herbivora seperti rusa, kuda, dan kita akan bahas dalam diskusinya ya, Nak. Jadi permasalahan yang kita mau selesaikan dalam diskusi, yang pertama kita akan menentukan ide pokok, kemudian yang kedua menggolongkan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi Ibu akan bagi beberapa kelompok ya, aturan-aturannya dalam kerja kelompok. Jadi coba diperhatikan dalam kerja kelompoknya sebentar ya, Nak. Iya, saling berdiskusi dengan temannya, memberikan ide kesalahan yang ada dalam LKPD-nya. Jadi sekarang Ibu akan mengirimkan LKPD-nya ya. Ya, coba diperhatikan saya kirimkan. Ya, coba diperhatikan.
Sudah lihat di kerja sekarang, Ibu kasih kesempatan. Ya silakan berdiskusi dengan temannya. Era, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya silakan Aira. Adalah cara menentukan ide pokok dari mencermati kalimat pertama sampai akhir. Kalau menurut Asyifa, Kalau menurut saya, kita membaca seluruh paragraf dengan cermat. Iya. Jadi dari beberapa ide temannya itu iya dirampungkan semua yang mana kira-kira yang dianggap paling benar jawabannya disatukan baru dimasukkan dalam LKPD-nya dan sebentar akan dipresentasikan ya. Bagaimana dengan kelompok 1? Kalau pajak yang didiskusikan oleh kelompok 1, iya, tentang informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut, iya, ada berapa paragraf itu nak ditentukan masing-masing apa-apa informasi penting dalam paragraf 1. Paragraf 1, lingkungan bermanfaat bagi makhluk hidup. Dalam bahan ajarnya bisa dilihat ada beberapa link di situ, kemudian ada referensi yang bisa kamu baca sebagai acuan untuk menyelesaikan soal. Ya. Sudah diselesaikan semua nak? Sudah berdiskusi semua dengan temannya? Silakan mempresentasikan. Siapa yang ingin mempresentasikan lebih awal hasil kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini dari kelompok 1. Paragraf 1, informasi penting. Paragraf 1, manfaat lingkungan terhadap makhluk hidup. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada masukan? saya berbeda pendapat dengan Syahrul. Ya. Pentingnya lingkungan terhadap makhluk hidup. Iya, itu untuk paragraf berapa? Iya, paragraf 1. Iya, jadi coba diperhatikan ya. Jadi dari beberapa ada yang mengatakan pentingnya, ada yang mengatakan manfaatnya. Ya, itu saya kira itu semuanya sama ya nak, maknanya sama. Jadi bisa kita menarik kesimpulan di sini bahwa dalam paragraf 1 itu ya pentingnya lingkungan terhadap makhluk hidup. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Ya, silakan. Cara menentukan ide pokok. 1. Membaca semua mati kalimat pertama sampai akhir pembacaan. Contoh hewan herbivora, kambing. Karnivora, harimau adalah ciri-cirinya pemakan daging dan tulang. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada masukan? Silakan. Serigala. Oh iya, itu untuk kelompok hewan apa itu nak? Iya, hewan pemakan daging yaitu hewan. Iya. Karnivora serigala ya, iya kelompoknya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan nak di sini? Ya, ada yang tidak dimengerti atau mungkin ada hal-hal yang kurang dimengerti dalam kegiatan di kerja kelompoknya. Coba diperhatikan. Jadi di sini Ibu akan sampaikan ya bahwa penggolongan hewan itu berdasarkan jenis makanannya. Ya, yang pertama jadi bisa kita lihat dari ciri-cirinya ya. Hewan pemakan tumbuhan di sini ya contoh yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita. Ya, jadi tidak perlu jauh-jauh dulu ya nak melihat yang ada di daerah lain. Apa ciri-cirinya dari hewan pemakan daging? Iya, giginya kuat, omnivor. Ciri-cirinya? Punya gerak taring. Giginya tajam dari gigi. Iya. Iya, jadi semuanya itu betul ya nak. Iya, Ibu akan memberikan kesimpulan ya. Yang pertama, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Jadi yang pertama, ya kita baca, simak baik-baik dalam suatu bacaan.
Iya, baru kita tentukan yang mana ide pokoknya. Iya, kita cermati baik-baik dalam membaca sehingga kita bisa menentukan ide pokok. Kemudian yang kedua, yang bisa kita simpulkan bahwa jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu yang pertama hewan herbivore, kemudian yaitu hewan pemakan tumbuhan. Ya, beberapa contoh yang ada di sekitar kita tadi kambing, sapi, kuda, domba, iya, gajah yang mungkin biasa kita. Ibu akan memberikan soal evaluasi. Jadi di kerja Ibu akan mengirimkan linknya ya. Nah, ada di grup itu saya kirim sekarang, bisa dicek di WA grup ada link yang saya kirim. Jadi di kerja secara mandiri, ya saya kasih kesempatan 10 menit untuk menyelesaikan dan sebentar kita akan periksa bersama dari hasil kerja anakku semua. Jadi melalui Google Formulir. Baiklah, Ibu akan bertanya, ya, apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Cara mengenali ide pokok. Ya, yang lain? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Iya, menurut anak-anakku ada yang sulit tidak? Tidak, Bu. Jadi semuanya sudah jelas? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas semua, mudah-mudahan anakku ya lebih mengerti lagi dari apa yang kita pelajari. Jadi di kegiatan selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang peranan makhluk hidup dalam ekosistem. Baiklah, Ibu akan mengakhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa yang akan dipimpin. Ya, terima kasih. Jadi saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.